lolos pendanaan PKM Dikti. Nah, gimana tuh Mbak? Seharusnya dulu tuh kalau sedikit cerita flashback ke belakang ya Mbak ya. Dulu tuh nggak percaya kalau lolos karena dulu tuh PKM saya ditolak. Judulnya kocak sih. Iya. Kocak. Nggak ada orang yang nggak bisa bagi waktu, tapi masalah prioritas seperti itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita bertemu lagi di FTI Podcast. Nah, perkenalkan, saya Widya Febi Alfiani selaku host podcast FTI pada hari ini. Baik, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa berprestasi. Jadi, ketika kita menjadi mahasiswa, itu ada baiknya kita mengeksplor diri kita, guys. Jadi mulai dari explore skill, pengalaman, apapun itu di bidang akademis maupun non-akademis. Sehingga kita menjadi seseorang yang berkualitas ketika kita sudah keluar dari bangku perkuliahan. Nah, kita langsung aja ke narasumber kita pada hari ini, yaitu Mbak Neti. Assalamualaikum Mbak Neti. Waalaikumsalam Mbak Alfi. Baik, Mbak Neti, mungkin ada baiknya Mbak Neti perkenalkan dulu sama teman-teman yang ada di rumah nih. Halo teman-teman FTI, perkenalkan nama saya Netul Landeri dari Teknik Informatika 2019. Oke, kira-kira Mbak Neti ini alamatnya di mana ya? Oke, alamat rumah saya sendiri ada di Demak, tepatnya di daerah Sidomulyo, Wonosalam. Jadi kalau kuliah ini kira-kira ngekos atau laju nih Mbak? Alhamdulillah berjuang laju, Mbak. Laju ya? Wah, keren banget sih. Terus ini Mbak Neti semester berapa? Semester 5. Semester 5 berarti angkatan 2019 ya? Iya. Oke, berarti kira-kira udah kuliah selama 2 tahun lebih lah ya di FTI ini. Nah, mungkin dulu Mbak Neti masuk di Unisulanya ini bukan jurusan sih, melalui jalur apa? Mungkin ini sedikit flashback ke belakang ya. Dulu itu aku masuk jalur PSB tapi ambil perawat karena dulu ada problem dengan orang tua nggak boleh ambil perawat, terus suruh pindah ke teknik informatika. Oke, gitu. Terus setelah masuk di teknik informatika, apa nih? Maksudnya apakah aku udah masuk di teknik informatika jadi aku harus semaksimal mungkin di sini apa gimana kayak gitu? Maksudnya apa yang membuat kamu harus tetap ada di teknik informatika dan sehingga terus mencoba pengalaman-pengalaman, mencoba hal-hal baru kayak gitu? Oke, mungkin alasan milih informatika karena dulu waktu SMK, saya kan dari SMK nih ya. SMK. Dulu kan kalau SMK sendiri tuh sistem informasi ya, atau kelebih ke multimedia. Nah, misal masuk informatika kan nggak bodoh-bodoh banget gitu loh, nggak belajar dari nol, udah ada dasar, nah ambil informatika aja gitu. Oh, jadi dulu SMK-nya itu jurusannya multimedia atau Iya, multimedia. Kalau di SMK aku multimedia itu nanti ada codingan juga, ada videografi, syuting kayak gitu. Jadi relate sama jurusannya sekarang ya? Iya, masih nyambung. Oh ya, Mbak Neti ini kan salah satu mahasiswa yang berprestasi nih di FTI. Contohnya kemarin Mbak Neti ini lolos pendanaan PKM Dikti. Nah, gimana tuh Mbak? Mungkin bisa dijelasin dulu sama teman-teman PKM itu apa sih gitu. Nah, untuk PKM sendiri, program kreativitas mahasiswa ya, itu kan siapa sih yang nggak tahu ajang PKM ya. Dulu tuh aku waktu maba kan dulu kan FKM itu kan. Ada yang masuk dulu tuh Mas Rifki, kayak udah lolos Dikti, wah keren banget, udah insecure gak mungkin lah anak dari desa kayak gitu kan mau lolos Dikti kayak. Tapi nyoba dulu ya Mbak ya, dulu kan nyoba alhamdulillah dari fakultas sendiri mediakan buat anak-anak dari FTI belajar membuat proposal dari waktu maba. Oke, udah ada dasar tuh. Terus waktu PKM ikut PKM juga kan. Alhamdulillah dulu kan juga masuk organisasi yang diamanai jadi ketua PKM. Nah, seharusnya dulu tuh kalau sedikit cerita flashback ke belakang ya Mbak ya.
dulu tuh nggak percaya kalau lolos karena dulu tuh PKM saya ditolak. Oke, waktu ditolak itu gimana Iya. kok bisa lanjut sampai sekarang gitu? Nah, itu mungkin kan jadi pertanyaan kan, ditolak loh. Kalau teman-teman mau tahu ya, nilai PKM kelompokku Mbak di Univ itu paling rendah. paling rendah di Univ. Iya, paling rendah. Hitungannya paling rendah. Terus. Nah, dulu kan ada PKM Camp-Jones. Itu udah insecure banget kan karena masa iya ketua PKM, acara PKM nggak lolos dua-dua PKM-nya. Iya, Gitu kan. Terus ini serius sih. Waktu di motor kendaraan ada yang pakai tas dikti. Dalam hati cuma gini, ih keren banget ya, kayak orang pinter ya pakai tas dikti ya. Aku bisa nggak tuh? Nah, terus alhamdulillah dari temanku, kan aku dulu temenan sekelompok satu kelas dan dia tuh udah temenan sama aku dari maba. Jadi Oke. udah tahu karakter satu sama lain ya. Walaupun dulu waktu PKM itu kan 3 kelompok, yang satu anak maba. Ya kurang berkontribusi itu maklum ya karena masih maba. Dan sebenarnya kalau masuk dikti itu dibilang hoki ya nggak hoki, dibilang perjuangan ya perjuangan juga ya. Karena dulu itu aku ganti judul pertama itu hampir 5 kali. 5 kali ganti judul. Iya. Terus itu gimana tuh? Maksudnya ganti tema juga atau judulnya aja kata-katanya apa gimana tuh? Dari konten semua ganti terus sampai hamin seminggu ya. Biasanya kan biasalah orang-orang the power of kepepet. Kalau kepepet itu pasti pemikirannya langsung banyak banget. Karena ya itu, wah ternyata temanku sama nasibnya. PKM-nya yang kan daftar 2 PKM tuh, yang satu GT. Yang di GT itu juga bermasalah kan yang GT kan. Iya, benar. Bermasalah yang di GT kan. Nah, ya udahlah, kita senasib dulu, cari referensi dulu aja gitu. Ternyata sampai sini kok lolos ya, dulu nggak percaya karena lolos gitu. Sekarang udah tahu triknya, ternyata tuh dari dikti itu ada trik sendiri kenapa bisa lolos kayak gitu. Kira-kira apa tuh triknya? Yang pertama itu kamu harus buat penemuan-penemuan yang belum ada di dunia. Belum ada di dunia, benar-benar belum ada. Yang kedua itu format itu penting banget, urgent banget, gak bisa disepelein. Format proposalnya ya berarti. Terus kemarin judulnya apa tuh sehingga bisa lolos gitu loh Mbak? Judulnya kocak sih. Iya. Kocak. Iya, Stolet Smart Thermos Portable LED. Itu ya karena dulu tuh pertama tuh cuma mau bikin termos yang satu in saja Mbak. Satu fungsi aja, bisa manisin aja tapi kontrol di HP gitu kan. Nah, tapi kalau lihat termos ya yang udah dikontrol di HP kan udah banyak tuh di Shopee. Di connect ke HP juga bisa, tapi satu fungsi aja. Nah, itu ngayal jatuhnya sih kayak kita memerankan. Dulu waktu ditanya kenapa bikin produk itu ya, alasannya yang pertama karena kebutuhan dulu saya kan suka naik gunung kan butuh air panas, butuh air dingin sewaktu-waktu yang nggak bisa ditentukan kan di lokasinya. Nah, gimana ya buat cara bikin itu biar aku tuh juga bisa pakai produkku gitu loh. Nah, terciptalah itu bikin termos yang 2 fungsi, bisa panas, bisa dingin, bisa dikontrol lewat HP. Jadi kalau kemana-mana nggak ribet. Misal orang rumahnya lantai 2 kan nggak perlu turun lagi ya ambil termos kayak gitu. Berarti barang ciptaannya itu diambil dari pengalaman atau problem pribadi ya? Ya, betul sekali. Oke. Terus kemarin waktu lolos pendanaan itu gimana? Maksudnya apakah kuliahnya juga terganggu? Apa gimana waktu prosesnya gitu loh? Mungkin dari masalah partnernya mungkin, dosen pembimbingnya mungkin, atau gimana? Oke, mungkin kalau berbicara soal proses sendiri, dulu kan aku bikin alatnya itu condong ke anak-anak elektro ya Mbak ya. Nah, sedangkan aku anak informatika, yang satu anak elektro tapi masih maba, hitungannya masih awam banget, belum tahu apa-apa. Nah, itu nggak tahu mau mulai dari mana. Ini kan dulu kan ada pakai sensor, mau pakai apa tuh namanya microcontrolling model apa, nggak tahu tuh jenis-jenisnya modelnya gimana. Itu seminggu kayak refreshing otak dulu, diem dulu cari saya diem gitu kan. Terus kebetulan dulu
bisa ditolong sama Mas Rikvan ya, robotik dulu ya. Kan ya dia kan juga pinter banget Mas Rikvan. Aku kontak dia cari tahu. Yang itu aku tanya soal alat beratnya aja, yang dasarannya aja yang digunakan tuh jenis-jenis mikrokontroler tuh apa aja. Nah untuk selanjutnya nggak tahu ya, dulu tuh tiba-tiba dapat ide ya Mbak, searching di Google, YouTube, oh ternyata pakai sensor ini, oh pakai alat ini, pakai power supply ini biar bisa ini. Nah mulai itu riset satu-satu per alat, berapa tegangan yang dibutuhin seperti itu, dan tetap dibantu ya dari dosen pendamping. Dulu itu aku ada Pak Agus Adi sama Pak siapa ya, lupa yang satu. Iya. Oke, mungkin ya lupa. Jadi malah belajar di jurusan lain juga ya, kan kamu tadi katanya TIF nih, Teknik Informatika. Setelah mengikuti program PKM ini ternyata malah kamu belajar juga tentang elektronik yang notabene itu malah masuknya ke teknik elektro gitu. Jadi emang bener ya, kalau kita mau melatih skill kita, mau coba hal-hal baru, itu yang akan kita dapetin juga banyak gitu, mulai skill nanti terlatih, terus kita juga bisa mencoba hal-hal lain. Iya benar gitu. sekali. Oke, terus kemarin juga aku lihat di MBKM, Mbak juga ikut MBKM ya? Iya Mbak. Nah Apa tuh yang diikuti? oke, yang saya ikutin di program MBKM itu kampus mengajar. Kampus mengajar. Oke, terus gimana tuh cara bagi waktunya? Udah ada kuliah, terus MBKM, terus apalagi tadi PKM juga mesti kayak nguras waktu banget gak sih? Terus gimana cara bagi waktunya tuh? Iya kebetulan saya tuh masih ingat kalimat dari senior saya BEM, yang dimana nggak ada yang namanya prioritas. Nggak ada orang yang nggak bisa bagi waktu, tapi masalah prioritas seperti itu. Nah, nah dari situ saya mengutip apa yang dibicarakan beliau, yaitu kita tuh nggak bisa berjalan menang semuanya, nggak bisa, tapi kita mencoba untuk menyeimbangkan ya. Nggak mungkin nanti kita pengen menang semua, pengen bagus semua, contoh kayak perkuliahan, MBKM yang kampus mengajar jalan, PKM ku lolos PIMNAS, terus dapat IPK tinggi, itu maaf saya bukan otaknya kan yang biasa aja lah, bukan yang benar-benar jenius ya, sadar diri lah itunya kayak gitu. Nah dari saya sendiri mencoba kayak menyeimbangkan ya Mbak, karena dulu waktu itu kebetulan berbarengan sekali dari persiapan buat seleksi di Dikti itu yang mau masuk PIMNAS, sama kampus mengajar, terus juga ada organisasi, ada perkuliahan. Kalau dibilang keteteran, tetap keteteran. Tapi mungkin dari situ untuk membaginya saya sendiri mencoba menyeimbangkan ya. Walaupun nanti ke belakangnya kita udah tahu, oh ini pasti ada yang kalah. Tapi setidaknya kita bisa menutup kekalahan itu. Misal nanti, oh nilaiku ada yang jelek di satu matkul, tapi aku bisa menang ini, kan beda lagi kayak gitu. Jadi ketutup, nggak ada yang anjlok seperti itu. Jadi menurut Mbak tadi, menurut prioritas juga ya. Bisa mungkin kalau emang kita gagal di satu hal, ya kita jangan langsung terpaku sama kegagalan itu ya. Kalau bisa kita explore lagi diri kita di bidang yang lain gitu, sehingga ada sesuatu yang bisa kita banggain, dan itu mendorong skill kita, memajukan skill kita, sehingga kita juga bisa bisa melatih skill kita, mendapatkan apa yang kita inginkan gitu, nggak stuck di itu aja gitu. Benar banget. Oke. Mungkin seperti itu tadi sih, kayak kata pepatah yang berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian, itu mungkin juga berlaku sampai sekarang sih ya. Iya benar banget. Kalau kita nggak mau bersusah-susah di masa perkuliahan ini, ya nanti kita kedepannya juga akan keteteran juga, maksudnya nggak punya pengalaman atau apa. Jadi IPK aja itu sebenarnya nggak cukup gitu. Jadi kita harus mencoba hal lain, mengikuti lomba akademis, akademis itu perlu banget ya Mbak. Oke, mungkin pesan-pesan buat adik-adik kita atau teman-teman kita yang lain yang mungkin juga bisa terinspirasi dengan Mbak.
Oke, mungkin kalau dari saya sendiri buat adik-adik ini ya, kan saya tuh pernah bertemu dengan seorang Mbak, yang dimana dia tuh positifnya banget. Oke. Kalau biasanya orang-orang itu menjelaskan fakultasnya ya, kayak kekurangan fakultas, fakultasnya tuh begini, tapi dia itu positif dengan pemikiran kalau fakultasnya seperti ini ya harusnya kita mengembangkan, kita harus memperbaiki, bukan kita malah menjelek-jelekan di belakang. Dan itu ketika saya bertemu seorang itu di rumah, saya merenungkan kalimat itu. Wah, saya malu dengan diri saya. Wah, saya pernah kayak jelekin fakultas, kayak ngegibahin fakultas sendiri. Seharusnya tuh kita itu karena fakultasnya udah jelek, kita berusaha bareng-bareng buat memperbaiki fakultasnya. Benar. Gitu. Nah, terus ini buat adik-adik dan buat kakak-kakak tingkat saya mungkin yang udah angkatan atas ya, nggak apa-apa kalau mungkin udah kelewatan, nggak bisa ikut program-program, kita bisa mengikuti hal-hal lainnya yang lebih positif. Ada kok lomba-lomba yang bisa melatih yang buat angkatan-angkatan atas seperti itu. Justru kalau kita udah di semester angkatan atas gitu kan udah mikir lulus atau mau berprestasi di kampus ya. Nah, itu pilihan. Nanti buat kakak-kakak tingkat saya ya, buat pilihan itu harus benar-benar ketika ambil pilihan itu ya udah tahu resikonya. Resiko itu diminimalisir saja. Baik, untuk teman-teman jangan lupa daftarkan diri kalian di Universitas Islam Sultan Agung Semarang karena di bulan ini jalur PSB-nya itu masih dibuka sampai tanggal 31 Januari 2022. Nah, karena benefit dari PSB ini lumayan banget teman-teman. Buat kalian yang daftar di jalur PSB mendapatkan potongan DPI sebesar 50%. Dan untuk masuknya pun sangat-sangat mudah sekali karena cukup menggunakan nilai rapot tanpa tes. Jadi buruan kalian klik di websitenya pmb.unisula.ac.id. Dan sampai jumpa di podcast FTI selanjutnya. Oke, dari kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.